Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kaifa halukum? Apa kabar, ikhwan sekalian? Khair, alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Lailatukum sa'idah. Selamat malam. Alhamdulillah. Naltaqi bikum fi hadhil fursah. Kita berjumpa kembali di kelas Senin malam ini. Alhamdulillah. Di Qudratillah. Sudah banyak yang hadir ya. Ana absen satu-satu mungkin ya. Akhi Daniel sudah hadir, alhamdulillah. Kemudian Akhi Bilal, Akhi Irfan, kemudian Akhi Zikrullah, Akhi Effendi Karim, dan Akhi Sulistianto. Jadi, suara Ana terdengar ke ikhwan sekalian? Jelas, Ustaz, jelas. Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, recording juga sudah berjalan. Mungkin nanti jika ada ikhwan kita, teman kita yang telat atau mungkin hadirnya belakangan, mungkin bisa melihat record. Baik, ikhwati sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Alhamdulillah, baru awal-awal ya. Tentunya kita harus cerdas dalam memupuk dan membina motivasi kita dalam belajar bahasa Arab, insyaallah. Dan sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, ikhwati sekalian. Kita berdoa, mudah-mudahan malam hari ini pembelajaran kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan kalimat Rabbana Rabbana zid lana ilman warzuqna fahman. Allah, berikan kami ilmu dan berilah kami rezeki kepemahaman atas ilmu itu. Amin. Baik, sekali lagi ikhwati sekalian, insyaallah malam hari ini kita sudah masuk ke pembahasan yang baru terkait dengan kemarin kita baru di dars awal ya. Dars awal, insyaallah mudah-mudahan malam ini kita selesaikan sampai dars kedua. Namun sebelum masuk ke dars, ada hal yang perlu menjadi pendahuluan kita semua dalam mempelajari bahasa Arab supaya pondasinya kuat, begitu. Sekali lagi, ada hal yang harus menjadi pendahuluan bagi kita semua agar dalam memahami bahasa Arab pondasinya kuat. Ana izin share screen, ikhwati sekalian. Oke, Durusul Lughah, Syarah Durusul Lughah yang dikarang oleh Dr. Abdurrahim. Insyaallah ada beberapa pendahuluan, ikhwati sekalian, mungkin bisa disimak gitu ya. Yang pertama ada huruf Arab, yang kedua tanda baca Arab, yang ketiga penulisan huruf Arab, dan yang keempat istilah-istilah umum. Ana akan sampaikan 4 hal ini sebelum nanti kita beranjak lebih jauh mengenal, memahami bahasa Arab itu sendiri. Baik, mungkin terlihat hal yang sangat mendasar, ikhwati sekalian, dan mungkin juga sudah kita belajar di kelas-kelas yang lain mungkin, atau sejak kecil kita sudah dikenalkan dengan huruf Arab. Huruf Arab itu kita istilahnya adalah huruf hijaiyah, yang sudah familiar ya, ikhwati sekalian. Namun ada yang harus kita pahami bahwa ada 3 hal yang menjadi pondasi kita memahami huruf Arab itu sendiri. Jadi sebelum kita sebelum kita banyak mengenal kalimat-kalimat atau kata-kata berbahasa Arab, kita harus beranjak dari pondasinya dulu. Kita lihat di sini bentuknya seperti tongkat begitu ya. Persamaan dalam bahasa kita itu A, namanya alif.
Nah, persamaan itu maksudnya bunyi dalam bahasa kita. Jadi alif itu persamaan dalam bahasa kitanya adalah A. Jadi ketika kita menyebutkan A, maka di sana ada alif. Kemudian ada sampan, bentuk tulisannya seperti ini. Yang kedua, persamaan dalam bahasa kitanya B dan namanya Ba. Sekali lagi ini mungkin sangat menjadi dasar bagi kita, ikhwati sekalian, namun ini perlu Ana sampaikan. Karena mungkin Ana akan banyak berbicara bahasa Arab ke depan. Seperti tadi ya, alhamdulillah ketika kita tegur sapa, kaifa halukum bi khairin walhamdulillah. Nah, sebetulnya bahasa Arab itu terdengarnya seperti bahasa kita, ikhwati sekalian. Sekali lagi, bahasa Arab itu sebetulnya terdengarnya seperti bahasa kita. Nah, bagaimana kedengarannya sama seperti huruf A, maka bentuk hurufnya adalah alif. B adalah ba. Kemudian yang ketiga, afwan, T adalah ta. Kemudian yang keempat, bentuknya seperti ini. Persamaan dalam bahasa kitanya TS. Namanya adalah sa. Nah, kita sambil tahsin huruf juga ya. Karena bahasa Arab itu kemarin sudah disampaikan kepada ikhwati sekalian, ada dua hal yang menjadi fokus kita. Yang pertama adalah makharijul huruf. Ketika membaca bahasa Arab, membaca kata-kata bahasa Arab, dua hal yang menjadi fokus kita. Yang pertama adalah makharijul huruf. Yang kedua adalah panjang pendeknya. Panjang pendeknya. Nanti di yang kedua kita bahas panjang pendeknya. Kemudian yang kelima, bentuknya seperti ini. Kemudian persamaan bahasa dalam bahasa kitanya adalah J, namanya jim. Keenam, bentuknya hampir sama dengan nomor 5, hanya tidak ada titik. Persamaan dalam bahasa kitanya adalah H apostrop. Nah, ini H apostrop ini dibacanya adalah H. Jadi dia agak ditekan, agak dihimpit ya di huruf halkinya atau di tenggorokannya H. Dia pengucapannya harus dilatih H, H, H. Itu nomor 6. Kemudian nomor 7 masih sama bentuknya, namun titiknya di atas. Persamaan bahasa dalam bahasa kitanya adalah KH. KH namanya adalah kho. Kho. Kemudian 8 ada bentuknya seperti ini, ikhwati sekalian. Persamaan dalam bahasa kitanya adalah D. Namanya dal. D. Kemudian yang 9 sama bentuknya dengan yang 8, hanya ada titik di atas. Persamaan dalam bahasa kitanya DZ. 10 seperti pisang gitu ya. Nah, ini persamaan dalam bahasa kitanya adalah R. Namanya Ro. Ikhwati sekalian, 11 sama dengan 10 namun ada titik di atas, maka persamaannya adalah Z. Zai. Maka pengucapannya adalah zai. Seperti kita mengucapkan atau menyuarakan suara lebah. Z, begitu ya. Z. Nah, ini zai. Tentunya berbeda dengan J atau jim. Nah, ini mah J begitu. J dengan Z walaupun hampir sama tapi beda. Kemudian ke-12 ada huruf, nah ini seperti gergaji gitu ya. Kemudian ada badannya. Ini persamaan dalam bahasa kita adalah S. Namanya sin. Kemudian ikhwati sekalian, sama bentuknya, hanya ada titik 3 di atas kepalanya. Persamaan dalam bahasa kitanya adalah SY. Shin namanya. Kemudian ke-14, bentuk hurufnya seperti ini. Persamaan dalam bahasa kitanya adalah SH. SH namanya Sod. Baik. Belum disampaikan jumlah huruf Arab ini ada 28. Nah, nanti kita akan lebih banyak
menggunakan 28 huruf ini tentunya untuk menjadi pondasi kita mempelajari bahasa Arab. Kemudian 15 bentuknya seperti ini, familiar seperti shod gitu ya, hanya ada titik di atas. Nah, ini persamaan dalam bahasa kitanya adalah DH, dot. Dan 16 ini seperti mata, kemudian ada tongkat di ujung matanya. Persamaan dalam bahasa kitanya adalah TH, po. Kemudian 17 sama bentuk hurufnya, ada titik di atas, persamaannya adalah ZH. Namanya zo. Kemudian 18 ini bentuknya seperti angka 3 terbalik ya. Hanya begini bentuknya, ain. Persamaannya adalah A ada curaknya, kemudian namanya ain. Kemudian sama bentuknya dengan 18 dan ada titik di atasnya, persamaannya GH. 20 ada ini sampan, ada kepala dulu, kemudian ada sampannya. Titik satu di atas itu persamaannya adalah F atau fa namanya. Kemudian ada ini seperti mangkok ya badannya. Kalau fa itu seperti sampan. Ini berbeda dengan kof. Ini yang sering kita keliru, ikhwati sekalian, berbeda dengan kof. Kalau kof itu dia badannya seperti nun atau seperti mangkuk ya. Kalau kepalanya sama, titiknya 2, persamaan dalam bahasa kita adalah ki. Namanya kof. Dua-dua bentuknya ini seperti kail, bukan kail ya, ini L begitu ya. Hanya ada curug di badannya, bersamaannya adalah K atau namanya kaf. Nah, ini huruf seperti ini, seperti kail. Yang kedua 3 persamaannya adalah L, namanya lam. Kemudian 24 ini ada mim, huruf mim, persamaan dalam bahasa kitanya adalah M. Kemudian, nah ini mangkuk ya, mangkuk agak condong ke bawah. Kemudian titik 1 N persamaannya. Kemudian namanya nun. Kemudian ada ini bentukan hurufnya sebetulnya badannya ini ro, hanya kepalanya kepala fa. Jadi ini gabungan sebetulnya ya kalau waw itu. Kalau kita bahas gitu ya. Ini kepalanya fa. Kemudian badannya ke bawah seperti ro. Ini waw. Persamaan dalam bahasa kita adalah W. 2 terakhir, ini ada huruf H. H itu penulisannya nariknya di atas ya, gitu di atas, kemudian ke kanan, kemudian langsung ke dalam. Nah, ini persamaan dalam bahasa kita adalah H. Kemudian terakhir 28. Ini adalah huruf ya. Huruf ya ini seperti bebek gitu ya. Ada titik 2 di atas, persamaannya adalah Y dalam bahasa kita, kemudian namanya ya. Itu yang pertama, ikhwati sekalian. Yang kedua, ini ada tanda baca, harokat, atau dalam bahasa kitab Durusul Lughah itu istilahnya dengan dob. Dobtun. Jadi dobtun itu adalah harokat. Sekali lagi, tanda baca Arab atau harokat, atau garis miring, garing, dobtun. Nah, ini ada 5 begitu ya. Nah, walaupun nanti di Durusul Lughah jilid pertama ini sampai kedua, ketiga, bahkan sampai keempat, kita akan dikurangi sedikit-sedikit penggunaan harokat dalam kata. Hanya ini menjadi dasar bahwa ingat ikhwati sekalian, kitab gundul atau kata-kata yang tidak diharokati itu hakikatnya berharokat, tapi tidak terlihat. Sekali lagi, kita bisa membaca huruf 28 huruf yang tadi itu hakikatnya adalah berharokat atau ada tanda baca. Hanya jika dinamakan gundul atau dinamakan kita membaca kitab kuning atau kitab-kitab salaf, kitab-kitab yang lain begitu ya, kitab terdahulu maksudnya, atau kitab-kitab sekarang yang tidak berharokat, itu artinya tanda bacanya dihilangkan. Jadi mindsetnya seperti itu.
karena kita pembelajar di Indonesia, orang Indonesia, maka harus berangkat dari harokat begitu. Ada tanda bacanya terlebih dahulu. Maka sekali lagi seperti yang kemarin disampaikan ya, ikhwati sekalian, insyaallah kita akan banyak berlatih untuk membaca kata-kata yang harokatnya dihilangkan. Mungkin di bagian awal, atau mungkin di bagian tengah, atau mungkin di akhir huruf. Nah, kita akan sedikit-sedikit berlatih nanti insya Allah menggunakan kitab atau buku Durusul Lughah. Nah, ini tanda baca ini ada 5. Yang pertama pendek, kedua double pendek, ketiga panjang, yang keempat mati sukun, kemudian double huruf tasdid. Hakikatnya adalah 1 ketuk 2 ketuk begitu ya. 1 ketuk 2 ketuk kalau diringkas. 1 ketuk 2 ketuk. Nah, ini ada pendek. Namanya pendek. Ini bentuk dan bunyinya seperti ini. Bunyinya wawu kecil di atas. Nah, ini garis itu di atas ya, posisinya di atas. Bunyinya u. Kemudian ini a, garis miring di atas. Ini sudah Anda hakul yakin ikhwan sekalian sudah disampaikan gitu ya di kelas-kelas. Hanya mungkin Anda mengulas saja. Kemudian ini i, bunyinya i, u, a, i. Anda memulai dari huruf domah dulu ya. Karena Anda akan menstimulus dan Anda akan memberikan pemahaman kepada ikhwati sekalian setiap kata akhir hurufnya, setiap kata kita baca u saja ya. Seperti nimrotun. Nimrotun ini karena dia tidak ada sebelumnya tidak ada kata, kemudian setelahnya juga tidak ada kata. Nah, kita aslinya itu semuanya dhammah. Jadi huruf akhirnya itu dhammah. Adapun awal dan tengah itu adalah pembiasaan. Nanti ada namanya ilmu tasrif, ilmu derivasi sebuah kata. Soalnya nanti kita akan banyak membahas tasrif ini di jilid kedua dan jilid ketiga insya Allah. Nah, ini untuk awal dan tengah, ini nanti urusannya di pembiasaan. Kita mengenal pola-pola kalimat. Adapun untuk akhirnya kita baca u atau baca dhammah. Ini tanda baca pendek, cara bacanya 1 ketuk saja. U, a, i, 1 ketuk saja. Kemudian double pendek, ini double gitu ya. Dhammahnya double, kemudian fathahnya double, kasrohnya double. Ada kekhususan bagi fathah, fathatain, kalau ini domatain begitu ya, fathatain, ini kasratain. Kalau fathatain itu harus ditambah alif. Sekali lagi ini ketentuan kaidah imla'iyah atau kaidah penulisan huruf Arab. Ini ketika ada fathatain maka ditambah alif. Seperti hamudan atau sajadan atau kiaman, maka man di sana mim harus ditambah alif. Man, 1 ketukan. Kemudian yang ketiga panjang. Panjang itu dhammah bertemu dengan waw mati, fathah bertemu dengan alif, kasrah bertemu dengan iya. Kemudian ikhwati sekalian, yang keempat ada mati atau sukun, tandanya bulat, kebanyakannya bulat begitu ya, bulat kecil di atas. Kemudian suaranya mati, kembali kepada ini ikhwati sekalian, kepada persamaan ini. Jadi umpamanya kalau ka ini disukun, maka kembali bunyinya ka saja. Kita akan jelaskan nanti di contoh. Kemudian double huruf tasdid. Double huruf tasdid tandanya adalah 3 berbaring, begitu ya. Huruf 3 berbaring. Nah, ini bunyinya adalah double atau dimasukkan. Cara bacanya dimasukkan. Baik, ini contohnya. Anda akan sedikit mengulas saja begitu ya. Ini metodenya luar biasa begitu ya. Kalau kita dulu umur 6 tahun hingga 10 tahun mungkin yang sudah belajar Iqra begitu ya. Nah, ini sebetulnya analisanya begitu ya. Ketika harokat pendek gitu ya, kita masukkan huruf ba. Huruf ba itu persamaannya adalah B. Gitu ya.
huruf ba itu persamaannya adalah B. Kemudian ada harokat tanda bacanya U. Dibaca jadi BU, dibaca bu. Jadi sebetulnya bahasa Arab itu ada transliterasinya atau ada bisa dilatinkan. Ditransliterasi maksudnya. Kemudian huruf ba, B, ada fathah. A. Maka dibaca ba. Ikhwati sekalian. Kemudian yang ketiga, ini huruf ba dan dikasrahkan, tanda bacanya kasrah, B ditambah I menjadi bi. Dan double pendek, panjang, ini pun seperti itu sama hakikatnya. Ini un, an, in. Bunyinya tadi un, an, in. Nah, ditambah sebelumnya ada huruf ba menjadi bun. Kemudian ini menjadi ban. Dan yang ketiga menjadi bin. Nah, kalau panjang dia di dua ketuk. Bu, ba, bi, begitu. Kalau suara mati, dia menjadi huruf persamaan itu sendiri. Contoh ini U. Ini U. Kemudian ba sukun. Menjadi ub. Ini ab, ib. Dan seterusnya. Nah, ini kalau ini dimasukkan. Ubba, abba, ibba. Jadi B-nya double. Nah, kalau di sebelah kiri, ikhwati sekalian, ini huruf ta. Jadi pada dasarnya ini sama. Sekali lagi sama. Dari huruf alif hingga huruf ya. Bisa seperti ini kan. Dan ini salah satu analisa pondasi bagaimana. Sebelum kita jauh mempelajari bahasa Arab, ini harus mesti kita pahami dulu. Karena boleh jadi nanti hanya ada 5 harokat atau 5 tanda baca saja. Sehingga kita bisa membaca kitab atau membaca kata-kata begitu ya. Sebelum nanti beranjak ke kitab, kata-kata berbahasa Arab. Baik yang harokatnya ada maupun yang dihilangkan. Kemudian ini ada penulisan huruf hijaiyah. Mungkin nanti bisa dilihat ya begitu. Ikhwati sekalian. Alhamdulillah kita sudah rekod gitu ya. Ini ada huruf alif, awal, tengah, akhir seperti apa. Ini supaya membantu ikhwati sekalian dalam hal penulisan bahasa Arab. Ada awal, ada tengah, ada akhir. Sekali lagi ada awal, ada tengah, ada akhir. Nanti kita akan lebih menganalisanya di kitab insyaallah. Kata-kata, bagaimana menuliskan kata-kata yang sudah kita pelajari. Ini hanya sebagai adding saja, hanya sebagai pondasi saja. Ini sampai huruf iya gitu ya. Iya di awal, iya di tengah, iya di akhir. Kalau kita lihat ke nomor 22 begitu ya, huruf kaf. Huruf kaf ini, kaf di awal sudah berbeda begitu ya. Kaf di tengah berbeda lagi nih. Kemudian kaf di akhir kembali kepada kaf di awal gitu. Kemudian ini istilah-istilah umum, ikhwati sekalian. Mohon dicatat, mohon diingat begitu ya. Ini istilah ini akan kita ulang-ulang. Kenapa? Karena ini yang menjadi keumuman dari kitab Durusul Lughah jilid pertama. Yang pertama ada istilahnya ismun. Ismun itu kata benda. Setiap kata benda, contoh sendok, garpu gitu ya. Guru, insinyur, itu adalah kata benda. Semua kata benda itu meliputi benda itu sendiri, kemudian nama, itu kata benda. Kemudian ada yang dinamakan kata kerja. Istilahnya fi'lun. Ini mohon mungkin bisa dilihat begitu ya. Tidak usah dihafal, tapi dilihat. Insya Allah nanti kita akan sampaikan. Kemudian ada harfun. Harfun itu kata bantu atau kata selain dari kata benda dan kata kerja, yaitu kata bantu. Gitu. Nanti kita akan diperkenalkan beberapa kata bantu di kitab Durusul Lughah jilid pertama ini. Kemudian ada istilah muzakkar. Muzakkar ini berjenis laki-laki. Jadi nanti ada kategori kata dalam bahasa Arab ini berjenis laki-laki. Umumnya tanpa tamar butoh. Nah, ini namanya muzakkar. Nah, insya Allah nanti kita akan perdalam di pembahasan-pembahasan di dars selanjutnya. Kemudian mu'annas. Mu'annas ini berjenis perempuan. Sekali lagi, mu'annas ini berjenis perempuan. Umumnya diakhiri tak marbutoh. Umumnya, pada umumnya. Kemudian ada istilah ma'rifat.
ma'rifat itu kata tertentu. Kata tertentu. Sudah ada spesifik begitu. Kalau kita berbicara masjid, berarti masjidnya spesifik, masjid itu. Tapi kalau nakiroh, ini kebalikan dari ma'rifah, itu kata tidak tertentu. Berarti bisa masjid mana saja kalau kita menggunakan istilah nakiroh. Nah, kita akan, apa sih Sad ma'rifah dan nakiroh ini? Atau mudzakkar muannas ini, apa sih Sad? Nanti kita akan jauh lebih mengenal di dars-dars selanjutnya. Ini hanya semacam istilah saja, supaya nanti kita tidak kaget begitu ya. Kemudian ada istilah mufrad. Mufrad itu satu, jumlahnya satu begitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini ada 3 kategori jumlah. Jumlah kata benda itu sendiri. Satu mufrad. Mufrad itu satu saja. Kemudian ada musanna, 2. Jadi kata itu berjumlah 2. Kemudian ada jam'un. Jam'un itu lebih dari 2. 3, 4, 5, 6, sampai 1000, sampai tak terhingga. Itu jam'un namanya. Sekali lagi, ini kategorisasi untuk jumlah. Jumlah kata itu sendiri. Kemudian ada marfu, itu maknanya u. U itu domah ya tadi, sudah disampaikan. U itu domah. Kemudian mansub. Mansub itu ketika ikhwati sekalian berbicara mansub, maka a. Maknanya a. A itu fathah. Jadi sudah langsung ke fathah, a. Kemudian majrur itu i. Ya, itu kasrah. Nah, ini kaitannya ikhwati sekalian, marfu, mansub dan majrur ini adalah harokat akhir dari sebuah kata. Nanti apakah marfu, apakah mansub atau majrur. Alhamdu berarti u. Nah, alhamdu itu berarti marfu. Nah, begitu ya. Sementara kita mengenalnya mungkin u, a dan i. U, a, i gitu. Kemudian terakhir majzum yaitu sukun atau mati. Baik, alhamdulillah ikhwati sekalian, demikian pendahuluan, mudah-mudahan menjadi dasar. Sekali lagi, mungkin nanti bisa diulang gitu ya, di-record. Khawatir anak menjelaskan terlalu cepat gitu ya. Karena insya Allah pada malam hari ini, ikhwati sekalian, kita akan menyelesaikan 2 dars. Baik, ikhwati sekalian, suara anak masih terdengar? Alhamdulillah, terdengar Ustaz. Khair. Masih. Afwan, mungkin tadi di pendahuluan Ana sedikit dikencangkan begitu ya, dipercepat ya, karena harusnya disampaikan Ahad kemarin atau Senin kemarin, berhubung Ana baru menyusun pendahuluannya agar nanti ikhwati sekalian, Ana mungkin belum tahu banyak begitu ya background dari ikhwati sekalian, apakah dulu pernah belajar bahasa Arab atau mungkin barangkali ada yang dari nol. Nah, sekali lagi, bergabung di BBAKI ini ada yang dari nol. Nah, ini cocok sekali dengan materi pendahuluan yang tadi. Adapun yang sudah memiliki dasar, tadi ya, dasar mengenal huruf hijaiyah, kemudian dasar tanda baca atau harokat atau dobat tadi, itu menjadi penguat mudah-mudahan. Sekali lagi menjadi penguat. Karena itu menjadi fondasi atau dasar kita memahami kata-kata berbahasa Arab. Begitu. Sekali lagi, fokusnya ada 2. Yang pertama adalah fokus makharijul huruf. Karena berbeda suara akan berbeda makna. Sekali lagi, berbeda suara akan berbeda makna. Alhamdu itu pujian. Tapi kalau alhamdu, apalagi alhamdu, itu sudah beda makna, ikhwati sekalian. Nah, bahasa Arab itu uniknya seperti itu. Iyyaka, iyyaka, hanya kepadamulah. Iyyaka, hanya kepadamulah. Tapi kalau dibaca iyyaka, atau iyaka, atau iyaka, itu maknanya hanya kepada matahari lah. Itu sudah luar biasa melencengnya. Nah, sekali lagi bahasa Arab itu fokus utamanya adalah pertama, itu adalah makharijul huruf. Ketika kita mengucapkan kata, mesti dengan makharijul huruf, tempat keluarnya.
sehingga yang dimaksud itu tepat begitu. Sekali lagi ada kata-kata yang mungkin seperti ha dengan ha, ain dengan ain dengan alif begitu ya, yang agak mirip-mirip begitu makharijul hurufnya. Kemudian to dengan ta tadi begitu. Insyaallah mudah-mudahan langsung praktis ya menggunakan kitab jilid pertama ini. Mudah-mudahan nanti ikhwati sekalian kita bisa berlatih begitu ya, sama-sama memperbaiki makharijul huruf kita jika ada yang keliru. Begitu. Khair. Anda akan jelaskan sebelum nanti kita beranjak ke kitab ya, ikhwati sekalian. Ini pelajaran pertama. Pelajaran pertama ad-darsu al-awwal itu ada 5 hal. Sekurang-kurangnya ada 5 hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum nanti kita akan banyak berlatih di kitab. Yang pertama adalah kata tunjuk. Ada 5 hal yang akan Anda sampaikan. Kata tunjuk bagian pertama ya, begitu. Kata tunjuk dalam bahasa Arab disebut isim isyarah. Disebut isim apa? Ikhwati sekalian? Isyarah. Isyarah. Jadi kata tunjuk isim isyarah. Kalau dalam bahasa kita kata tunjuk itu apa? Di antaranya, ikhwati sekalian. Itu ini di atas. Ini itu dia. Kalau di atas itu bukan Ini tunjuk. itu. Bukan. Itu saja. Ada di situ. Ini, itu, kemudian di sini, dan di sana. Ada berapa berarti? 4 Ustaz. Ada 4 ya, gitu. Kategorinya ada 4 gitu. Nah, dalam bahasa Arab tentunya kita tidak berupaya untuk membandingkan, tapi sedikit-sedikit sekali lagi Ana mengapresiasi begitu ya. Ada salah seorang ikhwan kita yang luar biasa semangatnya begitu ya untuk memahami bahasa Arab lebih cepat begitu ya. Ana sangat apresiasi sekali. Namun pada kesempatan ini mungkin sekali lagi Ana belum begitu banyak, belum begitu dalam mengetahui background dari ikhwati sekalian. Jadi Ana mohon begitu ya, Ana mohon berkenan kita akan mungkin sedikit-sedikit begitu ya, tapi kena begitu. Sekali lagi, sedikit-sedikit tapi kena begitu. Hal-hal yang dipelajari mungkin di pelajaran pertama, pelajaran kedua itu mungkin sedikit. Namun impact atau pengaruh dari kita memahami bahasa Arab itu sangat besar sekali. Ini dars pertama ini diawali dengan kata tunjuk. Ini sebetulnya taklid atau mungkin ittiba begitu ya, mengikuti awal-awal dari surat Al-Baqarah. Mungkin ada ya awal surat Al-Baqarah itu ada kata dzalikal kitab. Jadi karena bahasa Arab ini sumbernya adalah bahasa Arab, Al-Qur'an afwan. Di BBAKI ini dzalikal kitab. Maka sekali lagi hal yang pertama kita pelajari adalah kata tunjuk isim isyarah. Itulah kitab. Dzalikal kitab. Maka kita beristifadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini awal kita mempelajari isim isyarah, kata tunjuk. Nah, isim isyarah yang kita pelajari, yang dipelajari dars ini adalah hadza. Hadza. Hadza ini artinya hadza itu artinya ini. Nah, di sini belum ditulis ya. Hadza itu artinya ini. Hadza artinya ini. Tulisannya seperti ini, ikhwati sekalian, hadza. Huruf H pada kata hadza ditulis pendek, namun dibaca panjang. Perhatikan ikhwati sekalian, di sini ditulis pendek ya, karena tidak ada alif. Sekali lagi tidak ada alif. Hadza, namun dibaca panjang. Kenapa dibaca panjang? Pekan kemarin kita sudah sampaikan ya, karena ini termasuk huruf
huruf perhatian atau huruf-huruf yang meminta perhatian. Hadza, sehingga boleh dipanjangkan. Kemudian yang keempat, hadza digunakan sebagai kata tunjuk dekat. Jadi kata tunjuk dekat itu ini. Sekali lagi, ini hanya untuk kata berjenis laki-laki. Nah, kita akan nanti di kitab ini ada kata-kata yang berjenis laki-laki. Kita akan kupas ya, mana saja yang berjenis laki-laki. Tadi sudah disampaikan nih, mudzakkar. Mudzakkar itu adalah berjenis laki-laki, umumnya tidak ada tamar butoh. Sekali lagi, umumnya tidak ada tamar butoh. Nah, ini tadi di istilah-istilah umum sudah disampaikan. Hadza di awal kalimat berposisi sebagai subjek atau mubtada. Nah, ini subjek. Ikhwati sekalian, dalam bahasa kita, bahasa Indonesia itu ada yang namanya subjek dan predikat. Sebuah kalimat itu sekurang-kurangnya harus mencakup subjek dan predikat. Nah, dalam bahasa Arab pun sama seperti itu. Ada yang namanya subjek, kemudian ada yang namanya predikat. Nah, kita kenalan dulu nih dengan subjek, yaitu mubtada. Dalam bahasa Arabnya adalah mubtada, kata di awal kalimat. Khair. Tentang kata tunjuk ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, kita anggap paham Ustaz. Ya. Tafadhol, Pak. Baik, Ustaz, kalau ngelihat buku lughah itu di bagian pertama, haza itu hanya panjang, Ustaz. Oh, hanya panjang. Di mana? Iya, di halaman 6. Di halaman 6. Itu haza. Baik, kita cross check ya. Sebentar, Afwan. Halaman 6. Oh iya, benar. Berdiri gitu, Ustaz. Oh iya. Fathahnya berdiri. Fathahnya berdiri ya. Nah, ini fathah berdiri ini sebagai tanda dibaca panjang saja. Tapi ditulisnya di sini tidak ada alif, betul? H itu tidak ada alif. Jadi sekali lagi, H-nya tidak ada alif, tapi digantikan dengan harokat. Artinya harokat ini cara bacanya supaya tidak tertukar saja. Jadi dibaca dua panjang. Sesuai dengan kaidah tadi, ikhwati sekalian. Ditulisnya pendek, ditulis pendek itu, perhatikan di sini ikhwati sekalian. Nah, pendek itu artinya dia tidak ada apa-apa ya. Tapi kalau panjang, kita bisa lihat di nomor 3, itu domah bertemu dengan wawu. Ini kaidah imla atau kaidah penulisan bahasa Arabnya. Kemudian A itu harus ada alif. Baru dibaca A, 2 ketuk. Kemudian kasrah, iya mati. Sedangkan betul tadi Pak Irfan begitu ya. Nah, di sini penulisannya pendek. Ikhwati sekalian, namun dibacanya tetap panjang. Begitu. Jadi penulisannya dia pendek begitu. Tapi dibacanya panjang. Betul. Hadza. Khair. Gimana Pak Irfan? Clear, Ustaz. Nah, sekali lagi untuk tulisannya dia ditulisnya pendek. Artinya pendek itu tidak ada alif, begitu ya. Namun dibaca panjang. Terlepas nanti ada yang diganti dengan fathah berdiri begitu. Gitu. Keumuman karena ketika nanti di kitab gundul ikhwati sekalian, sekali lagi ketika ini digundulkan maka tidak ada harokatnya. Ini H itu sudah tidak ada harokat. Harokat panjang itu tidak akan terlihat samar, pasti tidak akan terlihat. Jadi mahada. Jadi kita bayangkan di atas H ini sudah tidak ada harokatnya. Ini nanti kita akan temukan di dars-dars selanjutnya. Mungkin kita bisa menganalisa, Ustaz ini sudah patahnya berdiri, Ustaz. Betul, patahnya berdiri. Namun fokusnya kita adalah cara untuk mengucapkannya.
Begitu. Cara untuk mengucapkannya adalah fathah berdiri ini kebetulan 2 ketukan. Begitu. Oke, ada lagi ikhwati sekalian? Sebelum kita Ustaz, maaf, tafadhol. itu haknya menjadi panjang itu ada ketentuannya atau ini pengecualian aja? Haknya Bukan pengecualian, dipanjangin. tapi memang Ada. hak ini dibaca panjang dengan maksud untuk meminta perhatian. Begitu. Jadi ada maksud kenapa dibaca panjang? Karena dia merupakan huruf yang meminta perhatian. Kalau dalam bahasa kita, kalau kita berbicara ini umpamanya ya, atau buku. Buku, ketika ku-nya itu dipanjangkan, maka kita meminta perhatian kepada lawan bicara. Buku itu, buku kadang suka ada yang dibaca panjang. Nah, dalam bahasa Arab pun ada seperti itu. Khusus di kata isim isyarah ini. Isim isyarah ini, huruf H-nya ini dibaca panjang karena H itu sendiri termasuk huruf yang meminta perhatian. Begitu. Begitu Pak Ucu. Selain H ini nanti ada nggak yang model seperti ini gitu, yang tanpa ada alif Khusus atau di bahasa Arab ini hanya huruf H saja. Huruf tanbih. Dan hanya dalam kalimat ini aja, dalam kalimat haza ini aja. Ya, hada. Mungkin ikhwati sekalian pernah mendengar kalimat ha anada. Ha anada. Jadi seorang pemuda itu laisal fata mayaqulu kana abi. Pemuda itu bukan yang mengatakan ini bapakku, hei ini bapakku. Tapi mayaqulu ha anada, inilah aku. Nah, begitu. Ha anada artinya meminta perhatian. Hanya huruf H ini saja yang baru Anda temukan di bahasa Arab, begitu. Huruf tanbih termasuk huruf tanbih. Begitu Pak Ucu. Baik Ustaz. Jadi mungkin tidak seumpamanya yang panjang-panjang itu meminta perhatian, tidak begitu. Seperti kitab, begitu ya. Kitabun. Oh, berarti taknya meminta perhatian, tidak. Tapi dihususkan di Arab ini hurufnya huruf H saja. Begitu. Khair. Ada lagi ikhwan sekalian? Terkait dengan kata tunjuk, insya Allah untuk kata tunjuk pertama yaitu hadza. Hadza ini sekali lagi kata tunjuk dekat, berarti artinya ini. Untuk kata berjenis laki-laki. Begitu. Laki-laki itu tadi sudah disampaikan kata yang ujungnya tidak berakhiran tak merbutoh. Begitu. Contohnya seperti kolamun. Kalau di sini ada kolamun. Kemudian kitabun. Kalau di kitab, di buku, nanti kita akan bahas ya. Untuk kita lebih mengeksplor mana kata-kata yang berjenis muzakkar. Baik, ikhwati sekalian. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin nanti bisa ya di tengah-tengah barangkali ikhwati sekalian ada yang mau ditanyakan. Yang kedua, itu kata benda tidak tertentu. Nah, kata benda tidak tertentu dalam bahasa Arab disebut isim nakiroh. Nah, maksudnya apa? Ikhwati sekalian, kata benda itu ada yang tidak spesifik. Artinya masih umum. Tidak spesifik. Itu dinamakan isim nakiroh. Ismu nakiratin. Ciri isim nakiroh adalah tanwin atau double pendek. Tadi sudah disampaikan ya di harokat atau tanda baca. Tanwin atau double pendek yang berada di akhir kata. Ingat, kaidah tanwin ini selalu ada di akhir kata. Tanwin selalu ada di akhir kata. Bunyinya n, begitu saja. Jadi secara bunyinya itu adalah an, in, un. Akhirnya n, begitu. Nah, ini bentuknya un, kemudian an, jangan lupa plus alif, begitu ya kalau an. Kemudian in, ikhwati sekalian. Nah, jika ada kata yang un, an, in, jangan ragu, berarti dia termasuk isim nakiroh.
Contohnya seperti apa? Di sini nanti kita akan kupas contohnya. Namun sebelum ke contoh, nakiroh itu menunjukkan makna umum atau tidak spesifik. Garis miring tidak tertentu. Contoh, kolamun. Kolamun ini artinya apa, ikhwati sekalian? Pulpen. Pulpen. Nah, pulpen itu coba Ana akan tanya ke Pak Deni. Pak Deni, merek pulpen apa saja Pak Deni yang diketahui? Kalau merek pulpen, merek ballpoint yang ya merek. Mereknya apa saja, Pak Deni? Nah, yang saya tahu sih pilot. Pilot. Selain pilot apa? Apa ya? Pilot aja. Ada Joyko. Pernah dengar Joyko? Standar. Joyko. Nah, Akhi Dani yang menambahkan standar. Nah, kalau kemudian kita masih belum menspesifikkan apakah pulpen itu pulpen yang mana begitu, mereknya merek yang mana, pulpennya pulpen yang ada di mana begitu, maka kita bahasa Arabkan kolamun, artinya pulpennya ya bebas, pulpennya mau seperti apa, mau pendeknya setengah, mau panjang, kan ada yang pulpen itu yang panjang. Kalau dulu mungkin pulpen itu ada yang bisa di lentur begitu ya, atau mungkin pulpennya ada 3, atau mungkin belum spesifik. Itu artinya nakiroh, masih nakiroh. Nah, cara untuk mengetahui nakiroh itu adalah dengan tanwin. Sekali lagi dengan tanwin. Yang kedua ada kitab. Nah, kitab. Pak, boleh tanya? Boleh? Tafadhol Pak Effendi. Itu kalau itu yang tadi kolamun itu bisa bentuk tunggal atau bentuk jamak Pak, si pulpennya itu? Kebetulan kita belum karena belum bahas tentang bentuk tunggal jamak ya. Kolamun ini kita bahas dalam bentuk tunggal dulu Pak Effendi. Nah, kalau bentuk jamak nanti mesti ada proses ya, nanti ada prosesnya, ada proses menambah atau proses membuka kamus atau membuka kitab. Sekali lagi, kalau untuk kata yang tidak ada keterangan di sananya jamak atau banyak begitu ya, berarti kata itu kita anggap sebagai mufrad atau tunggal. Nah, untuk 2 tadi ya, ada 2, ada lebih dari 2, tunggal, ada jamak begitu ya. Nanti itu ada di pembahasan khusus begitu ya. Nah, kalau kolamun kitabun masjidun ini termasuk kata tunggal, berarti 1, sebuah, atau jumlahnya 1, sebuah pulpen, kolamun. Kitabun, sebuah buku. Masjidun, sebuah masjid. Hanya kitabnya, sekali lagi, kitabnya mau tebal, mau tipis, atau kitabnya ya bebas begitu. Ini masih umum, maknanya umum, tidak spesifik. Apakah kitabnya berbentuk majalah kah, atau kitabnya kitab tafsir kah, atau apapun gitu. Ini belum spesifik. Jadi masih umum. Cara mengetahuinya dia masih umum atau tidak adalah dengan tanwin itu sendiri. Kemudian terakhir masjidun. Nah, ini masjidun ini sebuah masjid. Jadi masjidnya belum spesifik, masjid mana saja. Artinya tidak tentu, tidak tertentu, maksudnya begitu. Baik, untuk pembahasan kedua kita, ada yang ditanyakan? Ikhwati sekalian, ikhwan sekalian, fadhal. Fahimtum? Fahimna insyaallah. Nah, kalau ditanya fahimtum berarti apakah sudah paham? Jawabnya fahimna. Kami sudah paham Ustaz, fahimna. Sekali lagi kalau fahimtum? Fahimna. Fahimna. Kalau jalastum? Apa itu jelas? Jalas? Jalasna. Jadi tinggal begitu saja ikhwati sekalian. Kalau tum berarti na. Sekali lagi, kalau tum berarti na. Begitu ya.
Kalau fahimtum, fahimnya sama. Fahimtum, fahimna. Nasortum, nasorna. Darostum, darosna. Begitu. Jadi itu pola saja, pola muhadasah saja. Gitu. Gimana ikhwati sekalian? Ada yang ditanyakan untuk hal kedua ini? Kata benda tidak tertentu. Sekali lagi isim nakiroh namanya, cirinya adalah tanwin, double pendek, mau itu an, in, bebas. Yang penting akhirnya harus tanwin, itu adalah isim nakiroh. Kemudian nakiroh menunjukkan makna umum atau tidak spesifik. Begitu. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin nanti bisa ditanyakan ya di ke depan gitu ya, jika ada yang terlewat gitu. Baik, yang ketiga adalah kata tanya. Nah, di dars pertama atau di darsil awal kita membahas tentang kata tanya juga, mempelajari tentang kata tanya bagian pertama. Nah, kata tanya dalam bahasa Arab itu disebut istifham. Disebut apa, ikhwati sekalian? Istifham. Istifham. Nah, istifham ini asal katanya dari fahima ya. Faham, fahima, faham. Alif, sinta ini termasuk huruf tambahan saja. Seperti kalau memahamkan berarti paham, yang menjadi kata dasarnya itu fahama saja. Istifham. Istifham itu kata tanya. Artinya dengan bertanya kita menjadi faham, begitu. Maksudnya begitu. Istifham, istilahnya istifham, kata tanya. Nah, kata tanya yang dipelajari dalam dars pertama ini adalah pertama, ma. Ma artinya apa? Tulisan bahasa Arabnya ada di sebelah kanan. Kemudian jawaban singkatnya adalah menyebutkan benda yang ditanya. Contoh, ma hadza, hadza kitab. Kebetulan benda yang dipegang adalah kitab atau buku. Ma hadza, hadza kitab. Nah, kita akan praktekkan nanti di buku ya, insyaallah ikhwati sekalian. Ini sebagai pemahaman dasar saja. Kata tanya yang dipelajari yang pertama adalah ma. Artinya apa? Tulisannya seperti ini, mim, alif. Maka double ya, A-nya double, ma. Ini panjang, ma. Jawaban singkatnya menyebutkan benda yang ditanya. Kemudian yang kedua, kata tanyanya adalah A. Ini A ini adalah hamzah, alif, di atasnya ada hamzah. Artinya apakah? Jawaban singkatnya, ikhwati sekalian, adalah na'am. Na'am itu artinya ya atau la, tidak. Nah, boleh umpamanya ahada kitab, kita sedang megang pulpen. Ahada kitab, la, tidak. Hada qalam. Nah, kita akan praktekkan nanti di buku ya, insya Allah. Hanya jawaban singkatnya na'am atau la. Nah, setelah dua istifham ini, setelah kata ma dan kata a, maka adalah kata benda. Setelah dua istifham ini mesti ada kata benda. Kata benda itu ya tadi kitab gitu ya, kemudian kolam, masjid, najmun, kemudian imam, apalagi di kitab itu kita akan praktekkan ya. Ismun itu sekali lagi adalah kata benda. Jadi pengertiannya sederhana, kata benda saja. Masjid kata benda, rumah kata benda. Kemudian dokter juga kata benda. Dokter begitu ya, sebagai profesi. Itu kata benda juga. Karena bukan kata kerja gitu. Baik, di bagian kata tanya pertama ini ada yang ditanyakan ikhwati sekalian? Kita akan perdalam nanti insya Allah ya di kitab untuk tamrin pertama dan kedua insya Allah. Untuk dars pertama dan kedua insya Allah. Kaifa, Pak Denny, Pak Ucu, Pak Effendi Karim, Pak Irfan, Pak Aib, Pak Zikrullah. Siap. Akhi Daniel, Ayi Sulistianto. Siap, Ustaz. Fahim tum? Fahimna, Ustaz. Fair. Lagi dua kata tanya ya, ma dan a.
ma berarti langsung ke objeknya, ke bendanya. Kalau a itu harus didahului na'am atau la. Gitu. Alastu birabbikum, kalau dalam Al-Qur'an begitu ya. Alastu birabbikum, apakah bukankah aku begitu. Apakah bukan aku? Maksudnya begitu. Bukankah aku? Alastu birabbikum, apakah bukan aku Tuhanmu atau Rabbmu? Qalu bala syahidna. Ini a. Bala itu kalau dalam Al-Qur'an ini kata lain dari na'am ya. Bala syahidna. Na'am. Kalau na'am itu umum biasa saja. Tapi kalau bala itu setingkat kita kepada presiden, setingkat kita kepada orang yang lebih mulia. Apalagi kalau ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini memakai kata bala syahidna. Ini na'am, kata dari na'am. Sekali lagi, pada intinya jawaban singkatnya na'am atau la. Boleh, na'am atau la, tergantung konteks yang ditanyakan. Gitu. Itu bagian ketiga, kata tanya, ikhwati sekalian. Nah, yang keempat ada kosakata baru. Nah, setiap kita memulai dars yang baru, Ana akan arahkan untuk mengetahui kosakatanya dulu ya, ikhwati sekalian. Jadi kita cukup baca saja, tidak usah dihafal. Cukup dibaca saja, baca begitu ya. 3 kali balikan atau 5 kali balikan gitu ya. Nah, ini atau mungkin setelah taklim, setelah tadris ini, setelah pembelajaran kelas ini kita baca saja dulu, baca. Tidak usah dihafal. Karena bahasa itu bukan dihafal, tapi dibaca, dipraktekkan, didengarkan, dipraktekkan. Nah, ini ada baitun. Baitun ini artinya apa? Ikhwati sekalian. Rumah. Kemudian masjidun. Masjid ya. Babun. Pintu. Kita. Buku. Nah, ini nanti visualisasinya ada di buku, insya Allah ya, di jilid pertama di Durusul Lughah, di kitab Durusul Lughah ini visualisasi gambarnya. Ana di sini hanya menyertakan ini kalimatnya seperti ini, kemudian artinya seperti ini. Qalamun artinya pena. Pulpen boleh, pena boleh. Miftahun Kunci. Maktabun Meja. Sarirun kasur. Kursiyun Kursi. Najmun Bintang. Nah, ini ada surat An-Najm ya. Wan najmi idza hawa. Dan demi bintang manakala ia akan redup. Nah, ini maknanya ikhwati sekalian, orang yang berjaya itu suatu saat akan redup. Kezaliman yang berjaya suatu saat akan redup. Pun dengan kejayaan, kalau Islam ya, Islam pernah berjaya, redup juga. Ini janji Allah dalam surat An-Najm ayat pertama, wan najmi idza hawa. Dari mana kita bisa memahami kata-kata atau ayat yang begitu luar biasa itu, ikhwati sekalian? Nah, dari modal kosakata ini, ikhwati sekalian. Bintang itu menurut para ilmuwan itu ada masa terangnya. Kemudian dia bisa hancur gitu ya. Ada teori bintang hancur. Artinya sejaya-jayanya orang, sejaya-jayanya lembaga, kemudian kelompok, bahkan organisasi itu ada masanya. Gitu. Wan najmi idza hawa, ini janji Al-Qur'an. Kemudian waladun artinya apa ikhwati sekalian? Anak kecil, Masya Allah. Rojulun, laki. Mudarrisun, guru. Tolibun, Pelajar. Nah, tolib ini kita artikan pelajar saja ya. Bukan siswa, tapi pelajar secara umum. Umumnya kalau di Arab, tolib ini setingkat mahasiswa. Jadi mahasiswa atau santri yang berguru kepada syekh, masyayikh. Jadi syekh di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi,
yang belajar tafsir, belajar sanad qiraah, itu disebutnya sebagai tolib, pelajar. Kemudian ada tobib. Tobib ini artinya dokter. Tobib, tabib begitu ya. Kalau bahasa kitanya sudah diserap tabib gitu. Kemudian tajir. Tajir artinya yang kalau dalam bahasa kita tajir itu apa? Kaya. Kaya tuh. Berarti kaya itu diperoleh dari apa? Berdagang. Nah, berdagang gitu. Jadi sebetulnya kata serapannya tidak langsung tajir. Jadi ikhwati sekalian, tidak usah khawatir. Bahasa kita ini hampir mungkin berpuluh-puluh persen begitu ya. Kata dalam bahasa Indonesia ini menyerap kata-kata bahasa Arab. Begitu. Jadi tajir, kemudian nanti insya Allah mungkin kalau di sini ada kitab begitu ya. Bab juga sama bab. Ini sudah diserap dalam bahasa kita bab gitu. Masjid apalagi. Bait juga sama bait. Ada istilah sohibul bait. Kalau di tempat ikhwati sekalian sohibul bait apa? Punya rumah ya. Yang punya rumah. Yang punya hajatan gitu. Yang punya rumah. Gitu. Sohibul hajat, sohibul bait. Yang punya rumah gitu. Maktab. Maktab ini kalau belum ya kalau maktab. Kemudian kalbun artinya lanjut. Anjing. Ya. Binatang. Ini kalau kalbun dengan kolbun harus bisa membedakan ya ikhwati sekalian. Kalau kolbun apa artinya? Pakai kof. Hati. Tuh. Kalau pakai kaf. Nah, ini anjing begitu ya. Nah, ini luar biasa dalam bahasa Arab ini. Kalau makhorijul hurufnya tidak betul, tidak benar, maka tadi manajemen kalbu. Ini sudah melenceng ini. Umumnya bukan menata hati kan berarti. Harusnya manajemen kolbu. Nah, gitu. Pakai kof. Sekali lagi, ini makhorijul huruf salah, maka akan sangat fatal sekali. Maka sekali lagi pondasi yang tadi disampaikan, pendahuluan yang tadi disampaikan mudah-mudahan menjadi dasar yang sangat kuat untuk kita semua dalam mempelajari, dalam memahami bahasa Arab. Kemudian kitun, artinya kucing. Himarun, Keledai. Hisanun, Kuda. Nah, kalau di kita ada hisana ya. Hisana itu apa? Hisana. Saudara. Ayam yang goreng gitu ya. Bukan maksudnya hisanun, maksudnya hisanun itu kuda gitu ya. Nah, kemudian setelah hisanun ada jamalun. Jamal artinya apa? Unta. Nah, jamal dengan jamalun. Nah, kalau jamal unta, kalau jamalun itu kesempurnaan atau keindahan. Tuh, panjang pendeknya, harokat panjang dan pendek itu mempengaruhi makna sekali lagi. Jadi dua fokus tadi, makhorijul huruf dan panjang pendek. Ada yang punya teman dari ikhwati sekalian namanya Jamaluddin. Nah, artinya apa kalau Jamaluddin? Baiknya agama. Jamaluddin. Tidak panjang, Jamaluddin. Ya berarti unta dia Ustadz. Untanya agama. Untanya agama. Bukannya keindahan agama atau kesempurnaan agama begitu. Jamal itu kan indah. Gitu. Allahu apa? Innallahu yuhibbul jamil. Yuhibbu jamal gitu ya. Innallaha jamal wa yuhibbu jamil. Jamal ini luar biasa. Jadi suatu hal yang sangat indah begitu. Nah, kalau dibaca jamalun berarti sudah melenceng maknanya menjadi unta. Yang tadinya kita mau menamakan dengan nama yang bagus, tapi ketika kurang didasari dengan pemahaman bahasa Arab, maka pondasinya jadi retak begitu. Bahkan menjadi melenceng. Gitu. Kemudian setelah jamal ada
Dikun artinya ayam. Nah, dik ya. Dik. Nah, dik ini adalah ayam begitu. Jadi jangan pernah memanggil dik begitu ya. Adik, dik, jangan begitu ya. Itu artinya ayam. Begitu. Dikun artinya ayam. Kemudian komisun artinya kemeja. Terakhir, mindilun artinya handuk. Handuk atau boleh handuk kecil ya, maksudnya di sini mindil itu sapu tangan atau handuk kecil. Begitu. Ini bisa diartikan handuk kecil. Nah, ini ada 24 kosakata. Jilid pertama kita sudah mempelajari 24 kosakata. Tapi jangan khawatir ikhwati sekalian, di setiap bab itu tidak harus sama, tidak. Ada yang 4, ada yang 2, karena sudah ada modal di yang pertama. Maka memang penulis Dr. Abdurrahim ini sangat jeli sekali ini untuk awal-awal yang sering kita pakai begitu ya, rumah sering kita gunakan, masjid sering kita gunakan, kemudian tobib kalau kita sakit ya ke tobib gitu. Kemudian kita sering memakai komis, kemeja. Ini luar biasa sekali nih. Kita beristifadah mempelajari bahasa Arab dengan kitab ini luar biasa sekali. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang terakhir, ini harusnya 5 ya. 5 kosakata instruksi. Jadi instruksi ini nanti ada dalam kitab atau Ana sendiri yang menginstruksikan. Ikhwati sekalian, tafaddol. Tafaddol ini artinya silakan. Tafaddol atau fadol. Boleh nggak memakai tak? Tafaddol atau fadol. Jadi kalau terdengarnya Ustaz kok fadol Ustaz? Tafaddol boleh. Fadol juga boleh. Artinya silakan. Kemudian ada tamrin. Tamrin itu latihan. Ini bisa ya nanti di kitab itu ada tamrin. Tamrin. Itu latihan. Ini sekali lagi bentuknya untuk satu ya. Satu latihannya jumlahnya 1. Tamrin. Kalau banyak itu ada bentuknya lagi. Tamarin. Nah, kemudian Iqra artinya bacalah. Ini sudah familiar ya kalau Iqra. Iqra, bacalah. Kemudian uktub. Itu tulislah. Kemudian yang terakhir musta'id. Musta'id itu siap. Begitu. Kalau ditanya hal anta musta'id? Are you ready? Naam, ana musta'id. Gitu. Ya. Ana musta'id. Ana musta'id. Coba Ana bertanya ya kepada ikhwati sekalian, hal anta musta'id? Naam. Ana musta'id. Jadi kalau anta jawabnya ana ya. Kalau nanyanya anta jawabnya ana. Kalau nanyanya ana berarti jawabnya anta. Tinggal dibalik saja. Contoh, man ana? Siapa saya? Berarti dijawabnya Anta mudaris. Anta mudaris, anta talib, anta tobib. Tapi kalau ditanya man anta, siapa kamu? Berarti jawabnya ana. Nah, begitu. Jadi polanya seperti itu. Kita akan perhatikan insya Allah di kitab ya. Khair. Baik, ikhwati sekalian. Ana izin untuk menjelaskan di daras yang kedua. Kebetulan di daras kedua ini ada 2 hal saja atau 3 hal saja yang menjadi tambahan. Ini sedikit sekali begitu ya. Nah, kalau tadi kata tunjuk bagian pertama hada, maka di daras yang kedua ini ada satu tambahan, yaitu kata dzalika. Dzalika. Khair, alhamdulillah, dzalika. Nah, huruf dal, kata pada zal ditulis pendek namun dibaca panjang. Alhamdulillah Pak Ucu, kita menemukan hal yang baru di sini berarti. Kalau tadi ha, sekarang za. Begitu ya. Tadi ha, sekarang za. Karena ini hakikatnya za ini memang ditulisnya za, begitu ya. Za, tapi dibacanya maksudnya ditulis awalnya memang za, tapi secara kaidah imla ini tidak diperbolehkan.
Kenapa tidak diperbolehkan? Khawatir ini tertukar dengan alif lam nanti. Alif lam. Begitu ya. Ini khawatir tertukar dengan alif lam. Nanti kita akan membahas tentang alif lam. Jadi alifnya dibuang. Alifnya dibuang menjadi dzalika, tapi tetap dibaca panjang karena asalnya dzalika, tapi tidak ditulis seperti ini. Ini ada tanda merah begitu ya. Dzalika. Dzalika itu artinya itu. Dzalika artinya itu. Digunakan sebagai kata tunjuk jauh untuk jenis laki-laki mudzakkar. Dzalika di awal kalimat ini sama berposisi sebagai subjek mubtada. Sekali lagi, kalau tadi ada hadza, sekarang dzalika. Ini kita sebelum membuka kitab ya, insyaallah. Yang kedua ada kata konjungsi dan. Dan dalam bahasa Arab itu ada waw, wa. Konjungsi ini penghubung dua kalimat. Nanti ada kalimat hadza kitabun wa dzalika qalamun. Kata konjungsi yang dipelajari adalah wa. Jadi kata konjungsi dalam bahasa Arab itu banyak, tapi yang kita pelajari ini sedikit-sedikit sekali lagi, yaitu wa. Tulisan wa berdekatan dengan kata selanjutnya. Ini harus selalu berdempetan ya. Wa berdekatan. Wa dzalika. Contoh penggunaan wa dalam dua kalimat. Hadza kitabun wa dzalika qalamun. Ini kosakata barunya ada 5. Sukarun gula, labanun susu, imamun imam, makmumun makmum. Nah, ini sudah diserap dalam bahasa kita ya. Kemudian hajar. Hajar juga sebetulnya sudah familiar di kita, batu. Hajar aswad, batu. Batu hitam. Nah, hajar aswad, maksudnya hajar aswad ini sudah tertentu ya, hajar aswad. Ini hajarun ini batu apa saja sebetulnya. Baik, itu secara pemahaman. Kita buka ya di kitabnya. Kalau kemarin kita sudah sampai mana di dars awal ini? Ikhwati sekalian. Masih di awal-awal Ustadz. Awal-awal ya? Khair. Jadi Yes. sekali lagi pemahamannya yang tadi sudah disampaikan, kita akan coba praktekkan di hiwarnya atau di kita akan hiwarkan atau kita akan baca ya teks ini. Khair. Baik, ikhwati sekalian, ada sebelum nanti ya di ujung apa pembelajaran kita. Nah, Ana akan bacakan, masih ada waktu insya Allah. Ana akan bacakan, kemudian karir diulangi oleh ikhwati sekalian. Silahkan buka audionya begitu ya, pelan-pelan saja, khawatir sudah malam gitu ya. Pelan-pelan saja, yang penting suaranya terdengar oleh Ana. Khair, kita baca bareng-bareng ya, dari mulai ad-darsul awal. Tadi hadza sudah kita artinya apa? Hadza ini artinya apa? Ini. Baitun rumah. Berarti ini sebuah rumah. Sudah menjadi sebuah kalimat. Ini sebuah rumah. Hadza baitun. Diulang. Hadza baitun. Hadza masjidun. Masjidun. Hadza babun. Hadza babun. Ini sudah sesuai dengan gambarnya ya. Jika ada yang sulit nanti kita akan artikan secara random. Tapi kalau ada kosakata yang sulit boleh ditanyakan. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza miftah. Nah, miftah ini artinya apa? kunci. Kemudian hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Hadza kursi. Khair. Kursi ini kursi ya, begitu. Sudah jadi bahasa kita. Sarir ini ranjang. Kalau maktab tadi apa? Meja. Meja. Baik, kita masukkan kata tanya. Nah, ini kata tanya ma ya. Kita sudah sampaikan tadi di pemahaman. Ma hadza berarti artinya apa?
Ini rumah. Apa ini? Begitu. Jadi Oh, apa kata ini? tanyanya apa ini? Gitu. Artinya apa ini? Mahada apa ini? Diulang. Mahada. Ada. Kemudian jawabannya hada Ada. bait. Ada baitun. Nah, ini adalah rumah. Baitun. Jadi ini pola tanya dan jawab ya, ikhwati sekalian. Ini nanyanya mahada, jawabnya hada baitun. Ini ma. Kemudian kata tanya kedua nih. Ahada baitun. Diulang. Ada Baitun. Artinya apakah ini rumah? Gitu ya. Apakah ini rumah? Tanda tanya. Jawabannya na'am. Naam. Hada baitun. Nah, Ada baitun. Ini na'am ini harus ada gitu ya. Kalau kata tanyanya a gitu. Tadi pemahamannya sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti di-record bisa diulang ya ikhwati sekalian supaya menambah pemahaman kita. Insya Allah walaupun sedikit tapi punya impact yang luar biasa, punya pengaruh yang luar biasa insya Allah. Karena ini akan terus digunakan di banyak kasus atau di banyak kasus kalimat begitu. Maksudnya gitu. Hadza ini akan nanti ketemu lagi insya Allah. Tapi dalam nama yang berbeda dengan struktur yang berbeda insya Allah. Kemudian kembali lagi ke pertanyaan mahada, diulang. Ada. Ada qamisun. Ada qamisun. Ahada sarirun. Ada sarirun. Ikhwati sekalian, Ana sengaja ya untuk membacakan awal tengah akhirnya. Harokatnya awal, harokat akhir, harokat tengahnya dibaca semuanya karena kita sedang tahap pembelajaran. Nanti kalau sudah mahir maka bacanya tidak ahada sarirun, tidak. Tapi bacanya ahada sarir, itu diwakafkan. Ini sudah bentuknya hiwar. Tapi karena kita sedang belajar maka izin untuk dibacakan semuanya tidak apa-apa. Ahada sarirun. Supaya jadi pembiasaan. Kemudian jawabannya diulang. La hada kursiyun. La. Ada kursi. Ahada miftahun. Ahada Miftahun. La hada qalamun. La. Ada kolam. Ma hada. Ada. Hada najmun. Ada Najm. najm. Baik. Alhamdulillah. Nah ini untuk tamrin. Tamrin itu latihan. Jadi silakan ya ikhwati sekalian. Ini mungkin akan Ana tugaskan. Karena berhubung luar biasa waktunya. Kita agendakan sampai jam 9 ya. Harusnya jam 9:15. Tapi insya Allah Ana akan targetkan ini sampai jam 9 saja ya. Tidak apa-apa. Mungkin meminta waktu sedikit lebih dari ikhwat sekalian. Karena kita agendanya memang 1 jam. Tapi karena berhubung kita perlu percepatan juga gitu ya. Agar akselerasi pemahaman bahasa Arab ini luar biasa. Nah tamrinnya nanti silakan ditugaskan ya. Ini mahada tinggal dijawab. Berarti hada miftahun. Silakan nanti di rumah mungkin kalau ada yang perlu dikonsultasikan bisa disampaikan di grup gitu ya. Atau secara japri juga boleh. Tapi mungkin bagusnya di grup saja ya, agar yang lain bisa membaca begitu, bisa belajar juga. Mahada, ingat hada ini untuk mudzakkar laki-laki ya begitu. Mahada silakan dijawab. Kemudian tamrin kedua, Ana akan jelaskan ini maksudnya seperti apa ya. Kemudian ahada baitun, nah silakan dijawab dengan na'am atau la. Ini sama ahada miftah, ahada miftahun. La hada qalamun gitu. Jadi kalau na'am baik Maksudnya untuk latihan sendiri gitu. ya latihan sendiri begitu. Latihan dibaca sendiri, diucapkan sendiri begitu. Oh, ya. Agar nanti mengefektifkan. Bukan PR dikumpulkan kan? Oh tidak dikumpulkan. Tenang Bapak ikhwati sekalian. Tidak dikumpulkan tidak. Ya maksudnya ini buat latihan sendiri aja gitu ya. Insyaallah hanya nanti untuk penilaian
mungkin Ana akan memberikan kuis ya. Mohon nanti dikerjakan oleh ikhwan sekalian, diikuti saja kuisnya. Insya Allah tidak susah-susah, tapi gampang kuisnya. Gitu. Ini hanya untuk mengukur kemampuan kita. Tapi untuk di kitab, khusus di kitab, ini latihannya memang harus dari giroh kita sendiri. Gitu. Jadi insya Allah untuk penilaian, kita gunakan kuis, tapi untuk tamrin, gitu, gimana? Kuisnya kapan? Kita akan share nanti di grup ya, Bapak ikhwan sekalian. Jadi kuisnya untuk mengukur pemahaman saja. Jadi supaya nanti Ana akan melihat, oh ini mungkin Pak Denny sampai di mana pemahamannya, apa yang perlu dibantu begitu ya, dan ikhwan sekalian yang lainnya. Oh, kuisnya bukan dalam pelajaran ini ya, maksudnya hanya di grup aja ya? Ya, di grup. Jadi yang berhubungan dengan pelajaran, maksudnya begitu, ikhwati sekalian. Yang berhubungan dengan pelajaran, nanti kuisnya mudah sekali sebetulnya. Misal nanti akan Anda jelaskan. Mungkin kalau sekarang dijelaskan insya Allah nanti akan Anda jelaskan gitu di grup gitu ya, supaya lebih efektif gitu ya, insya Allah. Jadi tinggal diikuti saja. Ada 10 soal setiap darsnya, setiap pelajarannya. Jadi tinggal dipilih saja umpamanya A, B, C begitu ya. Tapi kuisnya interaktif. Ada skornya. Jadi ikhwati sekalian nanti dapat skor gitu. Dapat penilaian. Bagi yang betul, cepat menjawabnya, skornya lebih tinggi. Baik, itu sekali lagi Ana izin jelaskan untuk tamrin gitu ya, untuk latihannya bisa ditugaskan dikerjakan di rumah maksudnya. Iqra waktub. Nah, ini dibaca kemudian ditulis. Hadza maktabun. Kemudian hadza sarirun, hadza baitun, la hadza masjidun. Nah, ini sudah tidak diharokati, tapi harus kita baca ya. Sekali lagi, ini sudah tidak diharokati, ini sebagai latihan. Supaya nanti terbiasa kita membaca kitab atau kata-kata tanpa harokat. Kitab gundul itu sendiri, begitu. Ini ada latihan, hadza maktabun. Ustaz, kenapa ini yakin maktabun? Karena sebelumnya kan ada maktabun, sudah diharokati, begitu. Saya dipelajari, gitu. Begitu ikhwati sekalian. Tapi kalau yang ini menggunakan kuis nanti menggunakan yang mana? Karena kalau di buku yang kita beli udah ada semua harokatnya, Zat. Nggak ada yang gundul. Oh, ada yang gundul cuma bagian-bagian belakang ya. Iya. Awal-awal memang tidak semuanya ikhwati sekalian. Kalau kuis itu rangkuman saja sifatnya dari awal sampai akhir. Jadi tidak banyak, tidak hanya 10 saja. Umpamanya tadi kan kita mempelajari 5 hal ya. 5 hal dalam dars pertama. Kemudian kita mempelajari 3 hal dalam dars kedua. Nah, nanti 3 hal ini atau 5 hal ini kan masing-masing ya, dars pertama, dars kedua ada kuisnya begitu. Nanti tinggal diikuti saja sebetulnya. Kuisnya tidak satu kali, tidak. Jadi ikhwan sekalian bisa mencoba beberapa kali sebagai latihan. Jadi sifatnya bukan ujian, bukan, tapi latihan saja. Latihan saja. Tapi kalau untuk di kitab, ini supaya memperkaya saja, memperkaya pemahaman kita. Begitu. Begitu ikhwati sekalian. Ada yang ditanyakan mungkin? Sip. Itu nanti Ustaz yang rekamannya kan di-share ya? Iya, insya Allah di-share. Kalau PowerPoint-nya di-share juga nggak, Ustaz? Kalau PowerPoint, afwan mungkin karena belum lengkap, jadi belum bisa Ana sharekan ikhwati sekalian. Tapi kalau untuk berbentuk gambar, insya Allah akan Ana screenshotkan mungkin ya. Akan Ana bentuk gambarnya saja. Jadi ini dars pertama gambarnya ini, tapi untuk berbentuk PowerPoint karena belum selesai di jilid pertama ini, kebetulan kalau dilihat, nah ini belum selesai semua ikhwati sekalian. Pelajaran 18, Ana baru menyusunnya, baru sampai pelajaran kedua saja, gitu. Insya Allah akan Ana, ya. Ustaz, boleh di-share yang tadi dulu nggak, Ustaz?
Ya boleh, Yang Ana akan sharekan. Jadi khusus untuk pelajaran pertama dan pelajaran kedua, insya Allah. Begitu. Jadi Itu lebih insya Allah, baik kan. tapi untuk PPT dalam bentuk semuanya, mungkin nanti bisa di akhir saja ya, begitu. Karena Ana dalam tahap menyusun ini Afwan, Jidan, Pak Denny, Bapak semuanya. Oke. Baik, Tapi Ustaz. kalau ini pelajaran kedua, umpamanya yang tadi sudah dibahas, ini salah akan Ana sharekan dalam bentuk gambar begitu ya, mudah-mudahan. Begitu. Termasuk yang pendahuluan ini. Oke. Nah, ini man ini siapa ya artinya? Nah, bentuknya strukturnya sama dengan ma hadza. Kalau man hadza berarti siapa ini? Untuk orang berarti ya kalau man. Kalau ma tadi untuk benda atau kata apa? Kata benda mati, maksudnya kata benda yang tidak hidup. Tapi kalau ini man ini kata benda yang hidup. Contoh tobib, walad gitu ya. Tapi strukturnya sama. Man hadza tobib. Begitu. Man hadza Daniel begitu. Man hadza akhi Dani. Nah, begitu. Jadi kalau yang ke orang, nama orang itu pakai man. Tapi kalau ma itu bagi yang kata benda mati gitu. Ma itu. Nah, ini baik, kita lanjut saja ya ke daras kedua. Ini daras kedua ini hanya sedikit ikhwati sekalian. Nah, hanya 2 halaman. Nah, kita percepat saja ya. Ini zalika, strukturnya masih sama. Zalika ini artinya itu. Ma zalika, kalau tadi ma hadza apa ini? Jadi ma zalika artinya apa? Ikhwati sekalian? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Nah, begitu. Strukturnya sama ya. Kalau kita analisa, strukturnya sama. Zalika najmun. Itu bintang. Hadza masjidun. Wa dzalika bait. Nah, ini kalau 2 kata begitu ya. Ini 2 gambar. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Nah, ini tadi Bapak sekalian gitu ya sudah menganalisa nih. Di kitab ini ada yang diharokati semuanya, ada yang beberapa yang sudah dihilangkan. Ini sengaja sebetulnya dihilangkan. Tidak usah khawatir, sengaja dihilangkan karena supaya menjadi latihan. Kebiasaan, betul. Masya Allah, Mumtaz. Karena kalau sudah terbiasa, insya Allah akan menjadi bisa. Begitu. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza hisanun, hisan kuda, wa dzalika himarun. Nah, ini kuda sengaja ya tidak digambar mata, hidungnya. Karena termasuk hewan yang ya mungkin dipandang luar biasa begitu ya, sama dengan kucing. Hada hisanun wa dzalika himarun. Hada hisanun wa dzalika himarun. Wa ini tadi kata konjungsi. Ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Jadi untuk menghubungkan. Adzalika kalbun, apakah itu anjing? Olah. Dzalika kitun. Tidak, itu adalah kucing. Kemudian ma dzalika sama juga dzalika sarir. Nah, ini ada man. Man tadi artinya apa? Ikhwati sekalian? Siapa? Man hadza wa man dzalika. Siapa ini dan siapa itu? Nah, begitu. Ini siapa? Itu siapa? Nah, begitu. Hadza mudaris. Ini guru. Wa dzalika imam. Nah, ini imam, gambar imam ya. Imam salat, wa dzalika imam. Ma dzalika, dzalika hajar. Itu adalah hajar. Hada sukar, gula, ini gula, wa dzalika laban. Hada dan dzalika. Kita sudah kolaborasikan hada dan dzalika. Strukturnya sama. Yang kita pakai adalah sama. Nah, ini tamrinnya hanya 1, iqra waktu. Tulis dan baca dan tulis saja. Ini silakan dibaca di rumah. Jika ada kesulitan, nah ini sebetulnya sama ya, sudah dibaca ini hada sukarun wa dzalika labanun. Sudah ada di atas sebetulnya, tinggal kita baca dan tulis saja.
Ini al-kalimat al-jadidahnya, kosakata barunya Imam Hajar Sukarlaban. Oke, alhamdulillah ikhwati sekalian, luar biasa. Hari ini kita sudah membahas sekali lagi dua dars, ad-darsul awal dan ad-darsul tsani. Karena minggu kemarin kita sudah membahas ad-darsul awal di awal-awal. Mudah-mudahan ke depan kita bisa langsung jika memungkinkan kita membahas dua dars, kita akan membahas dua dars. Tapi kalau kita memungkinkan hanya membahas satu dars, karena satu dars itu panjang, umpamanya begitu ya, panjang sekali pembahasannya, kita akan satukan saja. Jadi satu yang lain bisa dicicil di minggu depan, ahad depan. Baik, ikhwati sekalian, sebelum kita tutup kelas ini, mungkin ada yang ditanyakan? Tafadhol. Mau tanya, ini untuk sampai dengan empat bagian ini, 4 buku itu kira-kira sampai berapa kali pertemuan? Untuk satu pertemuannya kita targetkan sebetulnya target gitu ya, target kurang lebih kita untuk jilid pertama itu 3 bulan. Untuk jilid kedua ini kita sebetulnya belum arrange Pak Ucu begitu ya. Tapi kurang lebih gitu ya, kurang dari 2 tahun ini sudah selesai 4 bab, 4 jilid. Hanya mungkin kita menganjurkan di jilid pertama dan jilid kedua saja. Untuk jilid ketiga, jika memang itu sifatnya takhusus, sifatnya pendalaman saja. Untuk dasarnya itu ada di jilid pertama dan jilid kedua. Tapi jika ingin lebih khusus, bisa itu sampai akhir. Sekali lagi untuk jilid pertama khusus yang kita sekarang sedang jalan ini, kita running ini insya Allah targetnya kurang lebih 3 bulan. Mungkin ada lebih untuk pembahasan yang dasar atau pembahasan yang terkait, mungkin begitu. Jadi sekali lagi, jika 1 kali pertemuan ini sudah kita mampu untuk 2 dars, kita bisa lebih cepat sebetulnya ikhwan sekalian. 2 dars, 2 pelajaran, kita bisa menyelesaikan jilid pertama ini, karena jilid pertama ini ada 23 pelajaran. Kalau 23 pelajaran ini, kalau 3 bulan ini ada 12 pertemuan berarti ya. Betul ya, 12 pertemuan. Berarti 12 pertemuan dikali 2, ada 24 dars. Berarti ada lebih 1 nih begitu. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan istiqomah kalau memang ikhwati sekalian bisa untuk cepat gitu ya, mempercepat, kita sama-sama cepat untuk menyelesaikan jilid pertama, sehingga kemungkinan yang jilid kedua ini tidak akan jauh dari 3 atau 4 bulan begitu. Jadi skemanya 3 atau 4 bulan, 3 sampai 4 bulan. Mungkin dalam setahun atau setahun setengah begitu kita sudah insya Allah sudah, karena terbiasa tadi ikhwan sekalian, kita biasa terus. Mungkin tidak mengandalkan di kelas saja ya gitu ya. Karena ada tamrin sebagai bekal nanti belajar di rumah gitu, atau tugas di rumah, sedang menunggu pelanggan, atau mungkin sedang setelah istirahat, atau mungkin setelah sholat subuh begitu ya, ada setelah tilawah, setelah qiraah, kita ada waktu 15 menit atau 10 menit saja, tidak apa-apa. 10 menit buka, oh ini sudah terbiasa terus begitu. Asal memang dengan dibarengi dengan giroh yang kuat. Insya Allah Pak Ucu begitu. Ustaz, kurang lebih. Kalau Ustaz masih tanya. Saya tuh targetnya sih sebetulnya saya tuh pengen gitu bisa berbicara bahasa Arab. Jadi kalau misalnya dengan mempelajari sampai dengan buku 4 ini untuk komunikasi dasar itu bisa ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Asalkan kita fokus pada struktur tadi ya, kalimat tanya dan jawabnya. Tanyanya ini, jawabnya ini. Dan itu dilatih dengan beberapa latihan tamrin tadi. Insya Allah kalimat percakapan dasar itu sebetulnya sudah dimulai sekarang di dars pertama dan kedua ini. Bertanya ini, bertanya itu, nanti bagaimana bertanya kepemilikan, bagaimana bertanya ini. Itu insya Allah di setiap dars ini akan Anda jelaskan insya Allah Pak Ucup, supaya menjadi bekal begitu. Baik Ustaz, terima kasih. Afwan, ada mungkin dari yang lain sebelum kita tutup, teman sekalian?
Jika tidak ada atau mungkin gitu ya pertanyaannya belum muncul, bisa disampaikan di kelas gitu ya. Jangan sungkan-sungkan, insya Allah Ana terbuka untuk barangkali ada yang ingin konsultasi gitu. Saya ingin percepatan nih gitu. Sebulan ini bisa bicara bahasa Arab, insya Allah bisa. Ana ada beberapa tips, ada beberapa trik, ada beberapa metode belajar. Mungkin kalau memang tidak di kelas, ya mungkin di luar kelas begitu. Tidak di kelas, mungkin di luar kelas. Khair, ikhwati sekalian, alhamdulillah, afwan sekali lagi karena waktunya melebihi begitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi gairah, giroh begitu ya. Giroh itu semangat, keinginan, kemudian cita-cita, harapan, juga motivasi dari ikhwati sekalian untuk terus istiqomah belajar bahasa Arab di BBAKI ini. Khair, jika tidak ada, insya Allah untuk rekaman akan mudah-mudahan bisa diupload di YouTube ya. Mudah-mudahan oleh admin, Ana Kurnia Nurul Falah, jajaran tim asatid, mengucapkan jazakallah khairan kasiran untuk ikhwan sekalian, ikhwati sekalian. Baik, untuk itu kita tutup ikhwati sekalian kelas ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husnil istima'at. Terima kasih. Ila liqa fil usbu' al-ati. Sampai jumpa di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Bapak Ibu sekalian. Oke, syukran Ustaz. Afwan, Pak Deni, tafadhal.